Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Novianti dari kelas C. Tujuan adanya video ini, saya ingin menuntaskan UTS mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Yaitu di sini saya akan membahas tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah dan implementasi dalam kehidupan pendidikan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan model ideal yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang pendidikan. Analisis ini, kepemimpinan beliau tidak hanya berlandasan spiritualisasi, tetapi juga mencakup aspek profesional dan humanis, sangat relevan untuk menjadi pembentuk kepemimpinan di era sekarang atau era modern ini. Mestinya sudah tahu kalau kepemimpinan di era sekarang itu tidak sama seperti era dulu. Jadi mungkin model kepemimpinan Rasulullah ini bisa menjadi patokan atau cerminan untuk pemimpin atau kepemimpinan di pendidikan era sekarang ini. Lanjut pembahasan kedua, yaitu sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Rasulullah dikaruniai 4 sifat tersebut: siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan kebaikan, dan fatonah, cerdas, yang menjadi fondasi kepemimpinannya. Ya kalian tahulah, kepemimpinan di era sekarang ini sedikit untuk seorang pemimpin memiliki kejujuran atau amanah, tabligh, dan fatonah. Ya, syukur-syukur seorang pemimpin memiliki salah satu sifat tersebut. Itu pun syukur. Kalau tidak ada sedikit pun, ya kita sebagai bawahan mau gimana, karena kita sendiri yang memilih pemimpin itu. Jadi untuk para pemimpin, mungkin siapapun nanti yang menjadi pemimpin, model Rasulullah ini atau sifat yang dimiliki Rasulullah ini mungkin terdapat dalam dirinya gitu. Dan dalam pendidikan, sifat siddiq mendorong kejujuran dalam proses belajar mengajar. Amanah menekankan tanggung jawab guru terhadap siswanya. Tabligh mengingat pentingnya menyampaikan ilmu secara benar. Sedangkan fatonah dibutuhkan dalam merancang strategi pembelajaran. Kadang ada juga oknum guru dan siswa yang tidak jujur dalam proses belajar mengajar. Ada juga yang tidak amanah, disuruh ini malah ke ini, yaitu sudah terjadi di zaman sekarang. Sudah bukan hal yang tidak biasa, tapi itu sudah hal lumrah mungkin di era sekarang. Dan pembahasan selanjutnya yaitu empati dan kasih sayang. Peran empati dan kasih sayang ini sangat menonjol dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu memperhatikan kebutuhan serta potensi setiap individu dan memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah membedakan satu dengan yang satunya. Semua itu sama rata. Kalian tahu gak cerita yang orang buta yang disuapi Nabi Muhammad, tapi beliau
orang buta tersebut tuh tetap menghina Nabi Muhammad, tapi Nabi tetap menyuapi sang pembuta tersebut dengan kesabarannya, dengan kasih sayangnya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia diganti oleh siapa gitu, lupa. Yang buta itu, orang yang buta itu bertanya, kok beda yang nyuapin, kemana yang nyuapin saya sebelumnya? Dan dijawab kalau yang nyuapin itu meninggal. Ternyata yang nyuapin itu Nabi Muhammad SAW. Dan yang orang buta itu menangis karena selama ini orang tersebut menghina Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad SAW itu memberikan kasih sayang dan memperhatikan orang buta tersebut agar tidak kelaparan. Itu sedikit cerita ya. Dan lanjut, dalam institusi pendidikan, pemimpin yang empati akan lebih diterima dan dicintai oleh guru serta peserta didik, membangun hubungan harmonis sehingga proses pembelajaran berjalan efektif. Maksudnya ini, membangun hubungan yang harmonis ini agar kekeluargaan di sebuah pendidikan itu semakin erat dan semakin berkeluarga gitu. Gimana kalau keluarga mempunyai hubungan yang harmonis, kan itu sangat bagus lah dalam keluarga, saling melengkapi itu. Dan pembahasan selanjutnya yaitu tentang kemandirian dan ketegasan. Rasulullah SAW menunjukkan sikap mandiri dan tegas dalam menghadapi berbagai tantangan. Beliau diberikan tantangan apa saja, Nabi Muhammad akan menghadapinya dan dengan sikap mandirinya dan tegas. Ketegasan beliau terwujud dalam keberanian mengambil keputusan yang sulit, sementara kemandirian terlahir sikap pantang menyerah dan inovatif dari diri Nabi Muhammad SAW. Pada kepemimpinan modern, guru maupun kepala sekolah itu perlu tegas dalam menegakkan aturan dan adaptatif saat menghadapi perubahan. Ya, mungkin aturan-aturan di sekolah itu dipertegas, seperti halnya tidak boleh pacaran atau tidak boleh merokok di lembaga sekolah, atau narkoba, tidak boleh mengkonsumsi narkoba atau sebagainya di sekolah begitu. Selanjutnya itu kepemimpinan melalui teladan. Kepemimpinan Rasulullah sangat menekankan metode keteladanan uswatun hasanah. Beliau bukan hanya memberikan perintah secara lisan, tetapi senantiasa menjadi teladan nyata dalam perilaku. Dalam pendidikan kepemimpinan yang memperlihatkan perilaku positif dan otomatis diikuti oleh peserta didik dan rekan kerja, menciptakan budaya kerja dan belajar yang kondusif. Kalau seorang pemimpin memberikan contoh yang baik, yang positif, itu akan diikuti oleh karyawannya atau rekan kerjanya dan peserta didik. Kalau sebaliknya, pemimpin memberikan sikap perilaku yang negatif, itu akan membuat peserta didik dan rekan kerja akan mengikutinya, dan itu bisa merusak nama baik sebuah lembaga. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya tidak terlalu menguasai materi ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup
presentasi kali ini, dan saya mohon maaf jika ada kalimat yang kurang sopan atau kurang benar dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.